Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Pertama, kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur dalam ucapan dan bersyukur dalam tindak perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita bersama. Selanjutnya, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah uswatun hasanah. Untuk itu kita berselawat kepada baginda dengan ucapan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati yaitu kepada Bapak Dr. Zulheldi MAG selaku dosen pada mata kuliah hadis tarbawi dan juga ustazah yang masuk di kelas PBAC. Selanjutnya, sebelum saya membacakan hadis ini, nama saya Lailan Nadroh dengan NIM 2214020032 dari kelas PBAC. Baik, saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Yang akan saya bacakan adalah hadis yang ke-11 tentang menunaikan hak jalan. Baik, saya akan mulai membaca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Iyyakum wal julusa fit turqati. Qalu ya Rasulullah ma lana budda min majalisina natahaddasu fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illal majlisa fa'tu at-tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqahu? Qala ghassul basari wa kafful aza wa raddus salami wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Arti Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Ahmad. Artinya, hadis yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah olehmu duduk-duduk di jalan-jalan. Mereka berkata, ya Rasulullah, apakah yang membuat kami menghindari duduk di majlis kami, tempat-tempat duduk kami? Kami di situ membahas hal penting berkaitan dengan kehidupan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila kalian tidak menginginkan, kalian tidak dapat mengelakkan, harus juga kalian duduk di tempat itu, maka berikanlah oleh kalian hak jalan itu. Mereka berkata lagi, apa haknya ya Rasulullah? Apa hak jalan itu ya Rasulullah?
Nabi menjawab, ghassul basari, yaitu menjaga pandangan dan menghindari perbuatan yang mencelakakan, menjawab salam, menyuruh kepada berbuat ma'ruf dan melarang kepada berbuat mungkar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti perkata atau mufradat dari hadis ini. Hadisu Abi Sa'id Al-Khudri. Hadisu yaitu hadis yang disampaikan atau hadis yang berasal dari Abi Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum, hindarilah atau jauhilah olehmu, wal julusa, duduk-duduk, fit turuqati, di jalan-jalan. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma lana budda, apa yang menjadi penghalang bagi kami, min majalisina, dari tempat duduk kami atau majlis-majlis kami, natahaddasu fiha, kami di situ membahas atau membicarakan hal-hal penting berkaitan dengan kehidupan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faiza abaitu, faiza, maka apabila, abaitum, kamu enggan, kamu tidak mau, illal majlisa, akan tetapi kamu majlisan, mesti harus duduk di situ. Fa'atu, maka berikanlah olehmu, at-turuqa, kepada jalan itu, haqqahu, haknya. Wama haqqahu, dan apa haknya, maaf ada yang ketinggalan. Qalu, mereka berkata, wama haqqahu, apa haknya? Qala, Nabi menjawab, ghassul basari, menjaga atau memelihara pandangan, wa kafful aza, menahan perbuatan yang menyakitkan, wa raddus salami, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, melarang kepada yang berbuat munkar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad. Nah, itulah penjelasan tentang arti mufradat dari hadis ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan hadis. Nah, adapun isi kandungan hadis ini adalah, hadis ini menjelaskan tentang adab. Adab apa? Adab duduk di pinggir jalan, namun karena sesuatu kondisi yang terpaksa seperti itu. Pada hakikatnya, di dalam hadis ini, kaum muslimin tidak dibolehkan untuk duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi di tengah-tengah jalan. Maka di dalam hadis ini dikatakan, iyyakum wal julusa fit
turuqati. Hindarilah olehmu duduk-duduk di jalan. Nah, di jalan itu artinya baik di tepi ataupun apalagi di tengah. Nah, itu pada dasarnya di dalam hadis ini itu tidak boleh. Namun ketika kita lihat pada saat sekarang ini, bukan hanya sekedar duduk-duduk. Orang-orang itu bukan hanya sekedar duduk di jalan. Bahkan pada saat sekarang ini orang makan-makan, ada pesta. Pestanya ini dilaksanakan di tengah jalan, ada tenda yang berdiri di tengah jalan itu. Sehingga orang-orang yang ingin memakai jalan itu terhalang jalannya. Dia kesusahan untuk lewat. Nah, kemudian di dalam hadis ini sebagaimana yang ditanyakan oleh para sahabat, bagaimana jika dalam kondisi tertentu, kondisi yang harus mengharuskan duduk juga di jalan. Nah, ini adalah suatu karena ada kepentingan yang mendesak, karena ada suatu yang memang harus kita melaksanakannya di jalan. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila faida abaitum illal majlisa, kata Rasulullah, apabila kamu harus tetap juga duduk di jalan itu, kamu mesti juga duduk di jalan itu, kata Rasulullah, fa'atu tariqa haqqa, maka berikanlah hak jalan itu. Memberikan hak jalan kepada siapa? Tentu kepada pengguna jalan. Nah, jangan sampai karena kita duduk-duduk di jalan, misalnya karena kita membuat pesta di jalan atau di pinggir jalan, jadi terhambat mobilitas orang yang mau melewati jalan itu. Maka sebagai penyelenggara pesta, jika dikatakanlah itu acara pesta, maka dari pihak keluarga itu harus mencarikan alternatif lain, harus mencarikan jalan lain. Agar apa? Agar pengguna jalan ini bisa menggunakan jalan lain. Nah, tidak hanya satu akses jalan yang dipakai untuk pesta ini saja ya jalannya, namun ada jalan lain yang bisa dilewati. Agar apa? Agar pengguna jalan juga merasa nyaman. Nah, itu dia. Maka kata Rasulullah, ketika kita masih tetap mesti harus duduk di jalan itu, maka kita harus memberikan hak jalan. Kita harus memberikan hak yang harus diterima pengguna jalan. Apa itu haknya yang dikatakan Rasulullah dalam hadis ini? Haknya ada 5. Yang pertama, ghassul basari, menjaga pandangan. Nah, menjaga pandangan pada saat sekarang ini adalah salah suatu hal yang bisa dikatakan sulit. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan yang pertama itu harus menjaga pandangan? Semisal kita ketika duduk di tepi jalan, di pinggir jalan, nah kemudian kita melihat sesuatu yang mungkin memunculkan ghibah, memunculkan pergunjingan. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis ini. Kenapa kita harus menjaga pandangan? Untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan terjadi setelahnya. Nah, nampak seseorang lewat. Nah,
ada sesuatu kekurangan yang kita lihat di situ. Misal jilbabnya terlalu pendek. Nah, kita yang duduk di pinggir jalan, kita gosipkan pula dia, kita gibahkan pula dia. Akhirnya yang satu jaga pandangan kita, sudah tidak jaga pandangan. Yang dosa yang kedua adalah karena kita membicarakan orang lain, karena kita menggibah orang lain. Akhirnya kita dapat 2 di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini dikatakan wakaful aza, yaitu jangan mengganggu, jangan kita membuat suatu hal yang mencelakakan atau suatu hal yang membuat onar. Nah, sudahlah kita duduk di pinggir jalan, kemudian kita mengganggu pula para pengguna jalan. Itu jangan seperti itu. Namun jangan kita mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Karena kita di tepi jalan, duduk-duduk di pinggir jalan, nah, jadi kenyamanan pengguna jalan itu malah terganggu. Akhirnya apa? Nanti ditakutkan terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak. Nah, yang ketiga yaitu raddus salam, menjawab salam. Nah, menjawab salam yang dimaksud di sini adalah menjawab salam ketika orang menjawab salam. Namun, kalau kita kaji secara lebih mendalam, yang dimaksud menjawab salam, raddus salam di sini adalah menyebar keselamatan. Kita tahu bahwa salam itu adalah keselamatan, maka yang dimaksud secara mendalam di dalam hadis ini, raddus salam itu adalah menyebar keselamatan. Nah, misal kita melihat suatu kejadian di pinggir jalan, kita duduk di situ, maka kita harus membantu, memberikan keselamatan kepada suatu yang terjadi di jalan tadi. Misalkan ada kecelakaan, maka kita bantu. Jangan malah kita diam-diam enteng-enteng saja duduk di situ. Tidak seperti itu. Tapi kita harus menyebar kebaikan dan menyebar keselamatan. Yang keempat yaitu wal amru bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang berbuat baik. Nah, jadi ketika kita duduk di tepi jalan, kita nongkrong misalnya, kita menyeru kepada yang ma'ruf. Kita mengajak seseorang untuk berbuat baik. Misal, kita melihat di tepi jalan itu ada batu atau duri atau paku. Maka ketika kita duduk misalnya berdua, nah kita hilangkan paku dari jalan itu, kita hilangkan duri dari jalan itu, kemudian kita suruh, kita ajak kawan kita juga untuk melakukan kebaikan yang sama. Agar apa? Agar teman kita tadi juga mendapatkan pahala dari Allah karena sudah berbuat baik. Dan contoh lainnya yang menyeru kepada kebaikan ini, misalnya kita menyuruh orang untuk tidak bergunjing. Nah, itu juga salah satu contohnya. Tidak menggosip. Nah, apalagi contoh yang lain? Mengajak, misalnya ketika duduk-duduk di tepi jalan terdengar suara azan, diajak kawan kita untuk menyegerakan sholat. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu wan nahyu anil munkar. Nah, ini kebalikan dari yang keempat tadi. Mencegah kepada suatu hal keburukan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah
kaitan hadis dengan pendidikan. Di dalam hadis ini ada 3 kaitannya dengan pendidikan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu membahas tentang materi pendidikan. Materi pendidikan yang diajarkan di dalam hadis ini adalah tentang pendidikan akhlak. Nah, di mana seseorang harus benar-benar menghargai orang lain terhadap jalan umum, menghindari duduk-duduk di pinggir, apalagi di tengah jalan. Dan walaupun dalam keadaan terpaksa kita duduk di tepi jalan itu, di situ, maka kita harus tetap berakhlak sedemikian rupa, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tadi. Ada 5 hak jalan yang harus kita tunaikan: wassul basari wa qafful aza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, yang kedua, kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu hadis ini mencontohkan salah satu metode pendidikan, yaitu metode tanya dan jawab, di mana sahabat bertanya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di situ ada diskusi. Nah, jadi nanti ketika kita insya Allah akan menjadi seorang guru, amin, seorang guru bisa mengajarkan peserta didiknya dengan cara berdiskusi lewat dialog-dialog tanya jawab. Yang ketiga, hadis ini juga berbicara tentang kurikulum. Nah, di mana isi kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan mengajar tersebut. Di mana pertama ditegaskan tidak boleh duduk di tepi jalan. Namun ketika suatu saat masyarakat punya kebutuhan lain dan mengharuskan dia duduk juga di pinggir jalan itu, maka dirubahlah kurikulum itu. Atau ada tambahan yang dibuat. Nah, artinya ada fleksibilitas dalam bahan ajar yang kita ajarkan. Yang semulanya A karena kebutuhan tertentu menjadi B. Namun perlu digarisbawahi, kedua-duanya harus tetap mengacu pada tujuan yang sama. Maksudnya di sini adalah kurikulum itu bersifat fleksibel, mengikuti kepada kebutuhan masyarakat. Nah, itulah pembahasan singkat yang dapat Ananda jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.